sebuah kisah tentang salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya berhasil mengalahkan seorang raja yang sombong. Inilah kisah Nabi Daud alaihi salam dan Raja Jalut. Sepeninggalan dari Nabi Musa alaihi salam, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Lalu ketika Yusha bin Nun pun meninggal dunia, kaum Bani Israel perlahan-lahan mulai ingkar kepada agama Allah. Mereka mulai merubah-rubah isi kitab Taurat, mulai merubah-rubah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengakibatkan mereka semakin hari semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang bersamaan, kaum Bani Israel memiliki seorang pemimpin yang sangat zolim, yang sangat kasar, yang sangat bengis dan keji, yang perawakannya besar seperti raksasa. Dialah Jalut, yang tidak segan-segan membakar rumah dari rakyatnya sendiri, yang tidak segan-segan untuk mengambil rampasan harta-harta yang dirampas secara paksa dari rakyatnya sendiri. Maka Jalut menjadi sebuah ancaman besar bagi kaum Bani Israel. Beberapa kaum Bani Israel kemudian datang pada seorang nabi bernama Nabi Samuel, dan mereka bertanya pada nabi tersebut, "Wahai nabi, kami tidak sanggup lagi menghadapi siksaan dari Raja Jalut yang sangat kejam. Raja Jalut senantiasa mengusir kami dari rumah kami sendiri dan merampas harta-harta kami. Harus ada hal yang bisa kita lakukan untuk menumpas, untuk menghancurkan dari Raja Jalut itu." Lalu Raja Samuel mengatakan, "Wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya apa yang terjadi kepada kalian akibat dari perbuatan kalian sendiri yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menunjukkan siapa pemimpin baru untuk kalian supaya kalian bisa melawan Raja Jalut. Tapi aku khawatir ketika nanti pada akhirnya kalian berperang melawan Raja Jalut, kalian akan meninggalkan perang itu." Lalu beberapa kaum Bani Israel mengatakan, "Tidak, wahai Nabi, sesungguhnya Nabi Samuel, sesungguhnya kami sangat ingin menumpaskan dan menghabiskan Raja Jalut. Dia sangat kejam sekali. Kalau dia terus-menerus hidup, maka akan semakin langsalah nasib kami," kata kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Samuel mengatakan, "Oleh karena itu sebentar lagi akan ada seorang pemimpin yang datang ke rumahku, dan dialah pemimpin bukan dari kalangan kalian." Lalu ketika itu ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya Nabi Samuel yang sedang bersama dengan beberapa kaum Bani Israel, dan dia adalah seorang petani miskin biasa. Lalu Raja Samuel ini mengatakan bahwa, "Lihatlah, dia adalah pemimpin kalian, pemimpin perang kalian untuk melawan Jalut. Dialah Tolut, pemimpin baru kalian." Orang-orang Bani Israel mengatakan, "Tidak mungkin, dia adalah seorang petani miskin, wahai Nabi. Tidak mungkin kami menjadikan dia seorang pemimpin. Kenapa engkau tidak pilih di antara kami saja? Kami adalah orang yang sangat kaya, kami bisa membayari perang, kami bisa melakukan apapun, tidak dengan petani miskin tersebut." Namun pada akhirnya Nabi Samuel mengatakan, "Tidak seperti itu. Lihatlah, Tolut ini walaupun petani biasa, namun badannya sangat kekar, namun ia sangat kuat, dan dia memiliki strategi perang yang sangat baik." Maka kaum Bani Israel pun pada akhirnya menyetujui bahwa Tolut, sang petani biasa ini, pada akhirnya memimpin perang untuk melawan Jalut. Mereka pada akhirnya, kaum Bani Israel dikumpulkan seluruhnya berjumlah 70.000 orang untuk melawan Jalut dan bala tentaranya yang sangat luar biasa banyaknya juga. Kemudian ketika hendak berangkat perang, seorang pemuda, anak kecil beranjak muda, berkata kepada Tolut bahwa, "Aku ingin juga ikut untuk melawan Raja Jalut." Tolut mengatakan, "Wahai anak muda, engkau masih terlalu kecil untuk melawan Raja Jalut." Kemudian anak kecil ini mengatakan, "Tidak, aku ingin sekali ikut berperang untuk melawan Raja Jalut." "Siapa namamu?" kata Tolut. "Aku adalah Daud," kata anak kecil tersebut, kata pemuda ini. Kemudian sang anak kecil itu pun pada akhirnya diperbolehkan oleh Raja Tolut, diperbolehkan untuk sang pemimpin yang bernama Tolut untuk ikut berperang melawan Raja Jalut. Lalu mereka pergilah 70.000 pasukan untuk melawan Raja Jalut. Di sepanjang perjalanan, batu-batu mulai berbicara kepada Daud. Nabi Daud alaihissalam kemudian melihat ke kanan dan ke kiri, siapa yang kira-kira berbicara? Karena batu-batu tersebut mengatakan, "Wahai Daud, Nabi Daud, ambillah kami, dengan batu-batu ini kau akan bisa membunuh Jalut sang raksasa itu. Wahai Nabi Daud, ambillah kami, dengan batu-batu ini kau bisa membunuh Jalut," kata batu-batu tersebut. Lalu pada akhirnya Nabi Daud alaihissalam pun mulai memunguti batu satu persatu dan disimpankan di dalam kantungnya. Tolut mengatakan kepada seluruh pasukan Bani Israel, "Nanti di depan kalian akan ada sungai.
dan sungai ini menjadi ujian bagi kalian. Ingat perintahku bahwa kalian hanya boleh untuk mengambil air itu seteguk saja, tidak boleh banyak-banyak. Barang siapa yang mengambil seteguk saja maka dia adalah pasukanku. Tapi barang siapa yang mau minum dengan sangat rakus, bahkan berenang-berenang di air tersebut, maka dia bukan pasukanku. Maka pasukan Tolut terus berjalan bersama dengan Nabi Daud yang kecil ini, terus berjalan untuk menuju ke area pertempuran untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Dan benarlah di tengah perjalanan mereka yang kehausan ini mulai melihat ada sungai yang airnya jernih dan mengalir. Lalu pasukan-pasukan Tolut ini kemudian lupa dengan perintah Tolut. Kemudian mereka mulai mengambil air itu, bahkan mereka sampai berenang-berenang karena saking kepanasan dan saking kehausannya. Kemudian orang-orang mengatakan, ingatlah apa kata Tolut pemimpin kita, kalian tidak boleh rakus dalam meminum air di sungai ini. Namun mereka tidak mengindahkan lagi kata-kata Tolut. Tolut lantas mengatakan, biarkan saja mereka yang meminum dengan sangat rakus. Barang siapa yang mengikuti perintahku maka dialah kaumku. Maka dari 70.000 pasukan hanya ada ratusan orang tersisa untuk bersama-sama berangkat dengan Tolut dan Nabi Daud alaihi salam. Mulailah mereka berjalan terus-menerus dengan pasukan yang sangat sedikit untuk melawan Raja Jalut sang raksasa dengan bala tentara yang sangat banyak. Kemudian pada saat perang dimulai, pasukan-pasukan Tolut merasa gentar karena mereka merasa pasukan mereka sedikit, dan mulailah mereka satu persatu melawan bagaimana pasukan-pasukan Raja Jalut yang sangat luar biasa beringasnya. Mulailah dengan pedang-pedang mereka saling bertempur satu sama lain sampai akhirnya satu persatu pasukan Raja Jalut memang berhasil ditumbangkan. Namun pada akhirnya Raja Jalut sendiri yang berhadapan dengan pemimpin-pemimpin mereka dengan Tolut dan bala tentaranya dan mengatakan, kalian boleh saja membunuh pasukanku, tapi kalian tidak bisa membunuh aku, kata Jalut dengan sangat sombongnya. Jalut yang berbadan sangat besar dan seperti raksasa mengatakan, tidak ada seorang pun yang berhasil melawanku karena aku adalah orang yang perkasa, kata Jalut dengan luar biasa sombong dan tinggi hatinya. Kemudian satu persatu pasukan dari Tolut, pemimpin Tolut ini mulai melawan Raja Jalut, tapi memang tidak ada satu orang pun yang berhasil mengalahkannya karena ia terlalu kuat. Sampai ia berkata-kata, tidak ada satu orang pun yang bisa melawan aku, dan ia tertawa terbahak-bahak sampai kemudian Raja Tolut berhasil ditumbangkan oleh sang raksasa Raja Jalut. Kemudian ada anak kecil bernama Nabi Daud alaihissalam berhadapan dengan Raja Jalut. Si anak kecil berhadapan dengan sang raksasa. Kemudian sang raksasa ini, Raja Jalut, mengatakan, wahai kaum Bani Israel, bodoh sekali kalian. Kalian mau mengirimkan anak kecil ini untuk melawan orang sebesar aku, seperkasa aku. Sudah tidak adakah pasukan yang lebih berani daripada anak kecil ini, kata Jalut dengan tinggi hati dan rasa sombong. Kemudian Nabi Daud alaihi salam hanya dengan ketapelnya, dia mengambil batu dari kantungnya, dengan ketapelnya ia senantiasa terus menerus untuk memberikan, mengarahkan batu-batu yang dia ambil di jalan untuk melawan Raja Jalut. Dan yang terjadi adalah Raja Jalut yang sombong berhasil dikalahkan hanya dengan batu-batu kecil yang mengenai kedua matanya. Saat itu pula lah tumbanglah sang raksasa ini. Raja Jalut pada akhirnya mati hanya dengan ketapel yang diberikan, yang dilemparkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Runtuhlah kesombongan sang raja karena batu-batu kecil dari seorang anak kecil pula. Mudah-mudahan cerita dari Nabi Daud alaihissalam menjadi pembelajaran untuk kita bahwa tidak ada gunanya kesombongan seperti yang ditunjukkan oleh Jalut. Sebesar apapun, seperkasa apapun, tidak ada artinya apa-apa bila ada kesombongan yang luar biasa dari diri kita. Lihat, Jalut berhasil dikalahkan dengan seorang anak kecil dan batu-batu yang kecil. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Masya Allah. Jangan lihat kecilnya. Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu. Jangan mau. Dah gini. Kalau berbicara tentang kesombongan, betul, menarik sekali tadi kisahnya Jalut, Raja Jalut yang sombong, yang mengaku dirinya lebih hebat. Betul. Hati-hati. Orang sombong itu jauh dari surga, dekat ke neraka. Innauzubillah. Jauh dari Allah, jauh dari manusia. Betul. Karena tidak ada orang suka dengan orang sombong. Nah, lu. Makanya untuk mengalahkan orang sombong, maka sombonglah di depan orang sombong. Hah, gimana maksudnya? Supaya gimana coba Ustaz Zoki, gimana contohnya? Supaya kita bisa, Seandainya, supaya dia tahu rasa gimana sakit hatinya. Sama halnya dengan Raja Jalut tadi, dikalahkan oleh sang anak kecil. Jadi,
sesuatu yang bisa mengalahkan dia anak kecil. Nih. Dengan ketapel pula. Dia anak Dan itu kecil pun menunjuk diri sendiri. Dengan ketapel. Iya. Gini, ingat ya, hati-hati. Di atas gunung Masih ada gunung yang lebih tinggi. Di atas bahkan gunung yang paling tinggi sekalipun masih ada di atasnya yang paling tinggi. Apa Pak Mau Ustadz? tahu? Mau. Apa yang paling tinggi dari gunung yang paling tinggi? Apaan? Mau tahu? Mau. Pohon yang ada di atas gunung. Oh iya juga ya. Dia di atasnya. Itu bener, Wen. Itu bener. Gunung udah tinggi, di atasnya lagi lebih tinggi pohonnya, Wen. Bener juga dia. Sekarang gini, Pak Ustadz. Bahkan manusia jangan terlalu sombong. Nah, sekarang kita Karena balik ke kita ini realita. selama ini diinjak-injak oleh sosok binatang kecil. Apa tuh? Kutu. Itu benar juga. Itu benar juga, nggak boleh walk out kalau benar. Nah, sekarang kita ngobrolin masalah manusia, Pak Ustadz. Kalau bicara manusia, makin kaya, makin tajir, udah pasti mau nggak mau seolah jadi kelihatannya kayak sombong. Sebenarnya kalau kesombongan pada manusia itu termasuk fitrah nggak sih, Pak Ustadz? Saya gini, kalau berbicara tentang manusia itu fitrah atau tidak tentang kesombongan, kan manusia itu berada dalam posisi yang luar biasa yang menginginkan dirinya untuk lebih hebat, lebih bisa. Karena manusia itu belajar mempelajari satu ilmu untuk mengetahui, bahkan mendapatkan contoh dari orang tua, dari guru. Bahkan kadang-kala orang tua berkata, saya dulu nak, gitu kan? Saya dulu kayak nek cucu, saya dulu. Kalau pergi sekolah dulu jalan kaki, nggak ada mobil. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kala manusia menganggap itu adalah merupakan fitrah, padahal sebenarnya bisa diolah. Insya Allah karena manusia itu berada dalam kesucian. Tinggal bagaimana dia bisa berubah disebabkan karena oleh lingkungan. Karena manusia itu dibentuk dalam empat hal yang membentuk manusia. Ayah, ibu, keluar lingkungan, dan yang dibaca ilmu. Makanya kesombongan itu bisa berasal dari apa? Dari karena faktor harta, keturunan, nasabnya itu, kemudian dari harta. Bahkan yang paling kesombongan yang paling tertinggi adalah kesombongan karena ilmu. Kesombongan karena ilmu. Makanya kita harus menelaah. Ternyata ada makna di balik lupa. Kenapa manusia diberikan sifat lupa? Supaya manusia tidak sombong akan ilmunya. Makanya dia menghargai catatan. Ya, betul. Iya, menghargai catatan, menghargai orang-orang yang lainnya. Bahkan gini, mohon maaf, kenapa manusia tidak luput dari hilaf dan dosa? Itu pun ada hikmahnya, supaya manusia tidak berbangga diri. Karena kadang-kala manusia itu ketika dia sudah mengaku dirinya lebih hebat, bagus ibadahnya, sehingga bisa merendahkan orang lain. Sehingga ada ketika Nabi membahas masalah kesombongan, tiba-tiba para sahabat berkata, bagaimana dengan yang bajunya bagus? Kayak saya. Pak, saya juga Pak. Kenapa nggak saya aja? Bapak sombong ya? Bagaimana? Oh enggak, ya, benar. Persis seperti ini kata-kata ini gitu. Di hadapan Rasulullah. Rasul berkata, Allah itu menyukai keindahan. Oh, Masya Allah. Jadi baju yang seperti ini bagus-bagus tidak apa-apa. Boleh, bukan berarti sombong. Yang penting tidak ada kesombongan di dalamnya. Karena ada ujub. Ujub itu merasa dirinya hebat. Tapi takabur itu merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Betul. Tidak apa-apa orang berkata aku hebat. Aku hebat dari mana? Sekarang kita lanjutkan. Sebentar, Wen. Biar Wen, nggak apa-apa Wen. Biar dia seneng dulu kita pur. Sekarang Ustaz Zoki dilanjutin lagi nih. Bagaimana caranya jadi manusia yang mulia Ustaz Zoki walaupun kaya, tajir tapi nggak sombong? Ya, pertama dulu saya menyambung tausiah dari Ustadz Maulana tadi. Apa sih definisi sombong? Rasulullah SAW bersabda, sombong itu adalah apabila engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau ada ayat-ayat suci Al-Quran dipaparkan kepada kita, kita tidak beriman kepada Allah, itu salah satu ciri dari orang sombong. Begitu pula ketika kita punya baju bagus, tapi kemudian merendahkan orang lain. Punya baju bagus nggak masalah kalau kita mampu, nggak masalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur pada Allah. Tapi kalau kita sudah merendahkan orang lain, berarti itu adalah golongan orang-orang sombong. Oh gitu. Ya. Saya dong. Kenapa? Alhamdulillah, saya berterima kasih. Sudah 5 tahun saya di Trans TV. Terus? Kenapa? Setiap hari. Sombong? 5 tahun? Bukan. Iya, terus. Setiap hari Jumat saya dikasih 15 baju sama Wih, Trans. sombong. Enggak sombong. Terus? Tiap hari Senin dikembalikan. Oh, itu minjem. Bukannya apa-apa.
Sabar Pak. Sekarang coba kita ngobrol-ngobrol sama Cika. Cika mana Cika? Tapi pertanyaannya Apa sedikit tuh? saja. Tadi kan Apa Sony tuh, tanya Ustazah, gimana caranya supaya kita hidup mulia. Betul. Dalam artian jangan berarti kalau Allah sudah berikan harta, keturunan yang banyak, istri cantik, suami tampan, kedudukan yang baik. Salah satu yang harus kita ingat bahwa di surat Luqman juga dijelaskan ketika Luqman menasehati anaknya, jangan sekali-kali sombong dan angkuh, jangan ngangkat muka seperti ini. Dalam sekejap mata Allah hilangkan itu bisa saja. Harta bermiliar-miliar kita punya, Allah kasih itu terbakar saja dalam satu hari itu sudah musnah. Anak-anak, semua harta kekayaan, kedudukan Allah bisa musnahkan dalam sekejap mata. Jadi ingat bahwa harta yang didapatkan, keturunan yang diperoleh, semuanya adalah milik Allah. Jadi kalau ada apa-apa bilangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali lagi pada Allah. Makanya sombong itu ada dua. Apa tuh? Sombong akan kebenaran yang tadi menolak kebenaran dan sombong akan terhadap makhluk Allah. Jadi kita tidak boleh merendahkan seseorang. Ingat ya, mohon maaf, setiap manusia itu memiliki kelebihan. Makanya kita juga memiliki kekurangan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang sibuk mencari kekurangannya sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Masya Allah. Ini coba kita ngobrol sebentar sama Cika nih, Cika. Saya nggak sombong. Enggak, saya bukan masalah sombong. Mungkin kan zaman dulu waktu Cika belum ngetop, ya kan? Kan banyak orang nih yang suka menyepelekan Cika gitu. Terus sekarang pas Cika udah ngetop, orang-orang itu bilang gini, ih Cika sombong ya nggak mau berteman sama kita. Ada nggak yang kayak gitu malahan? Enggak tahu. Ada. Tapi Cika nggak sombong aja. Nggak sombong, tapi angkuh. Tapi sama aja dong. Ini Bang Denny yang sombong. Kemarin aku jualan kembang goyang nggak dibeli sama dia. Iya. Kalau dia nggak mau jawab yang itu nggak apa-apa. Selanjutnya pertanyaannya Cika. Cika kan udah punya si kecil. Cika kan belum menikah lagi. Emang Cika ngerasa mampu? Bukan cuma Cika ya. Buat teman saya sebelah kiri juga yang agak lebar. Dikit lagi mau nikah. Iya, dia kan udah lama sendiri. Kenapa sih nggak buru-buru menikah? Emang merasa mampu? Calonnya ada tadi nonton di belakang itu. Emang merasa mampu sendiri? Sombong dong berarti dong Cika. Enggak. Enggak, terus kenapa? Tuh, Cika sendiri aja. Kenapa? Jawab dong. Enggak kenapa-napa. Terus kapan rencananya? Ya Kita doain doain aja ya. Rencananya kapan? Rencananya insya Allah nantilah, nanti jangan tahu gosip ya. Tahu aja. Presenter gosip. Tunggu duit ngumpul gitu Ci. Tunggu pada yang rezeki pada ngumpul dulu. Pada ngumpul. Kalau trio macan, nih trio macan kan, ini luar biasa Pak Ustadz. Ini kan mereka tuh terkenal dengan kontroversi masalah perkawanan. Tapi sekarang kali ini mereka ini akur nih, akrab banget. Ini ada kiat-kiat apa nih yang bikin jadi satu sama lain tuh nggak saling sombong menyombong kayak yang zaman dulu? Kok keceplosan apa? Keceplosan. Kayaknya lebih tahu banget presenter gosip bukan sih? Bukan. Ya kita lebih menyadari kekurangan masing-masing dan sadar kelebihan masing-masing. Misal Caca sadar gitu kalau bibir doer, betis besar gitu. Itu ngomongin siapa? Yang sebelah tersinggung, jangan ngomong begitu. Terus Dara punya kelebihan gitu kan, cantik, kakinya jenjang gitu. Lia apa kelebihannya manis gitu. Jadi ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin Caca kekurangannya seperti itu, tapi kelebihannya apa gitu. Ada gitu. sesuatu gitu atau gigi yang lebih gitu kan. Jangan ngomong gigi, yang belakang tersinggung. Ayo, jangan salah-salah ngomong nih, nggak enak. Iya. Bukan bapak maksud saya Pak, bukan ada yang lain Pak. Saya nggak ngerasa saya ngatain saya cuma simpati sama Pak Ustadz. Bukan Pak, ada yang lain lagi Bapak yang nangis sembarangan. Udah Pak kalau gitu, gini aja deh Pak Ustadz, Ustazah. Tema kita hari ini adalah jangan sombong. Mungkin kita langsung ambil hikmah dari tema kita hari ini. Apa Ustazah, silakan duluan. Bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, kedudukan yang bagus di mata masyarakat, keturunan yang banyak, cantik pasangannya, ganteng pasangannya. Ingat bahwa itu hanya sementara saja sebagaimana Allah menjadikan kita sebagai seorang musafir di muka bumi ini. Maka supaya tidak sombong, ingat dari mana asal muasal penciptaan kita. Kita berasal dari air mani yang hina, kemudian Allah rubah bentuk itu menjadi kita yang sekarang. Dan ketika sudah memiliki semuanya, ingat bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Kita tidak bisa kaya,
kita tidak bisa punya ilmu karena diri kita sendiri. Betul. Ingat bagaimana Qarun sombongnya luar biasa di dalam Quran, kemudian Allah benamkan ke dalam tanah saking sombongnya. Maka mudah-mudahan senantiasa berdoa kepada Allah karena sifat ujub itu terselip tipis sekali di hati kita, ditambah lagi dengan sombong. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat penyakit hati seperti itu, insya Allah. Pak Ustadz, tambahkan lagi sedikit silakan. Kalau bicara tentang sombong, banyak yang harus dipelajari. Karena setiap manusia dikhawatirkan ada setitik kesombongan pada dirinya. Makanya pembelajaran bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk berpuasa, mengantarkan kita untuk tidak sombong. Betul. Ibadah yang tidak ada sombongnya adalah puasa. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak ada. Kenapa? Karena puasa itu hanya Allah dan orang yang puasa itu yang tahu. Betul. Tidak ada yang tahu orang berpuasa. Jadi nggak usah sombong juga gitu, Pak Ustadz ya. Sombong. Saya puasa. Ada boleh. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran besar. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi tidak sombong. Amin. Buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Sahur Itu Indah. Jadi gini. Apa Pak Ustadz? Kali ini kita akan membagikan informasi buat kita semua. Betul. Yang pertama, ini buat jamaah semuanya yang mau kasih info di saya nih. Kemarin kan Ibu Sandi udah menerima tuh hadiah umroh gratis. Sekarang kita masih mau kasih lagi ke pemirsa yang ada di rumah semuanya nih. Masih ada 9 lagi umroh gratis. Pokoknya nanti akan kita berikan. Kapan waktunya nanti surprise buat semuanya. Jadi nonton terus aja Sahur Itu Indah. Jadi ini luar biasa. Betul. Jadi selain kita sahur-sahur seperti ini juga ada rahmat dan bentuk amanah. Betul. 10 umroh dan 1 sudah terambil. Jadi tinggal 9. Iya. Dan ada lagi info baru. Info lagi ya, Pak. Bagaimana infonya? Wendy apa Denny? Wendy. Iya. Oke, ini ada info buat kalian. Den, silakan. Bagi kalian yang punya video lip sync atau dub space, kirimkan video kreasi kalian kemana? Lo lebih tahu Den. Ke email siitranstv@gmail.com. 3 video menarik akan mendapatkan apa, Wen? Tulisannya apa? Hadiah jutaan rupiah. Kirim judul video, nama pengirim, nomor HP, dan alamat email kalian. Udah semua, puas. Puas. Sekarang lu udah gak bacain info, lu nyanyi. Oke? Siap buat nyanyi? Jadi gini, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena ini luar biasa, kita bukan hanya mendapatkan kesegaran, semangat dalam berpuasa, dalam bersahur, karena sahur itu adalah bagian dari sunatnya dari berpuasa. Betul. Untuk itu, apalagi yang mau ditampilkan, silakan. Pokoknya buat yang di rumah jangan lupa saksikan terus Sahur Itu Indah setiap hari hanya Trans TV. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, masih ada lagu nih dari Wendy, Jangan Mau-Mau. Silakan. Ayo semuanya, setia tuh. Duhai kamu, jangan seperti pacarku, hatinya lari-lari memburu pacar yang baru. Duhai kamu, jangan seperti pacarku, hatinya terbang-terbang, buru pacar yang baru. Pacar baru, pacar baru, pacar baru. Jangan mau-mau hati disangka-sangka, kita tak setia juga tak punya cinta. Jangan
mendengarkan sebuah kisah tentang salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya berhasil mengalahkan seorang raja yang sombong. Inilah kisah Nabi Daud alaihi salam dan Raja Jalut. Sepeninggalan dari Nabi Musa alaihi salam, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Lalu ketika Yusha bin Nun pun meninggal dunia, kaum Bani Israel perlahan-lahan mulai ingkar kepada agama Allah. Mereka mulai merubah-rubah isi kitab Taurat, mulai merubah-rubah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengakibatkan mereka semakin hari semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang bersamaan, kaum Bani Israel memiliki seorang pemimpin yang sangat zolim, yang sangat kasar, yang sangat bengis dan keji, yang perawakannya besar seperti raksasa. Dialah Jalut, yang tidak segan-segan membakar rumah dari rakyatnya sendiri, yang tidak segan-segan untuk mengambil rampasan harta-harta yang dirampas secara paksa dari rakyatnya sendiri. Maka Jalut menjadi sebuah ancaman besar bagi kaum Bani Israel. Beberapa kaum Bani Israel kemudian datang pada seorang nabi bernama Nabi Samuel, dan mereka bertanya pada nabi tersebut, "Wahai nabi, kami tidak sanggup lagi menghadapi siksaan dari Raja Jalut yang sangat kejam. Raja Jalut senantiasa mengusir kami dari rumah kami sendiri dan merampas harta-harta kami. Harus ada hal yang bisa kita lakukan untuk menumpas, untuk menghancurkan dari Raja Jalut itu." Lalu Raja Samuel mengatakan, "Wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya apa yang terjadi kepada kalian akibat dari perbuatan kalian sendiri yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menunjukkan siapa pemimpin baru untuk kalian supaya kalian bisa melawan Raja Jalut, tapi aku khawatir ketika nanti pada akhirnya kalian berperang melawan Raja Jalut, kalian akan meninggalkan perang itu." Lalu beberapa kaum Bani Israel mengatakan, "Tidak, wahai Nabi, sesungguhnya Nabi Samuel, sesungguhnya kami sangat ingin menumpaskan dan menghabiskan Raja Jalut. Dia sangat kejam sekali. Kalau dia terus-menerus hidup, maka akan semakin langsalah nasib kami," kata kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Samuel mengatakan, "Oleh karena itu sebentar lagi akan ada seorang pemimpin yang datang ke rumahku, dan dialah pemimpin bukan dari kalangan kalian." Lalu ketika itu ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya Nabi Samuel yang sedang bersama dengan beberapa kaum Bani Israel, dan dia adalah seorang petani miskin biasa. Lalu Raja Samuel ini mengatakan bahwa, "Lihatlah, dia adalah pemimpin kalian, pemimpin perang kalian untuk melawan Jalut. Dialah Tolut, pemimpin baru kalian." Orang-orang Bani Israel mengatakan, "Tidak mungkin, dia adalah seorang petani miskin, wahai Nabi. Tidak mungkin kami menjadikan dia seorang pemimpin. Kenapa engkau tidak pilih di antara kami saja? Kami adalah orang yang sangat kaya, kami bisa membayari perang, kami bisa melakukan apapun, tidak dengan petani miskin tersebut." Namun pada akhirnya Nabi Samuel mengatakan, "Tidak seperti itu. Lihatlah, Tolut ini walaupun petani biasa, namun badannya sangat kekar, namun ia sangat kuat, dan dia memiliki strategi perang yang sangat baik." Maka kaum Bani Israel pun pada akhirnya menyetujui bahwa Tolut, sang petani biasa ini, pada akhirnya memimpin perang untuk melawan Jalut. Mereka pada akhirnya, kaum Bani Israel dikumpulkan seluruhnya berjumlah 70.000 orang untuk melawan Jalut dan bala tentaranya yang sangat luar biasa banyaknya juga. Kemudian ketika hendak berangkat perang, seorang pemuda, anak kecil beranjak muda, berkata kepada Tolut bahwa, "Aku ingin juga ikut untuk melawan Raja Jalut." Tolut mengatakan, "Wahai anak muda, engkau masih terlalu kecil untuk melawan Raja Jalut." Kemudian anak kecil ini mengatakan, "Tidak, aku ingin sekali ikut berperang untuk melawan Raja Jalut." "Siapa namamu?" kata Tolut. "Aku adalah Daud," kata anak kecil tersebut, kata pemuda ini. Kemudian sang anak kecil itu pun pada akhirnya diperbolehkan oleh Raja Tolut, diperbolehkan untuk sang pemimpin yang bernama Tolut untuk ikut berperang melawan Raja Jalut. Lalu mereka pergilah 70.000 pasukan untuk melawan Raja Jalut. Di sepanjang perjalanan, batu-batu mulai berbicara kepada Daud. Nabi Daud alaihissalam kemudian melihat ke kanan dan ke kiri, siapa yang kira-kira berbicara? Karena batu-batu tersebut mengatakan, "Wahai Daud, Nabi Daud, ambillah kami, dengan batu-batu ini kau akan bisa membunuh Jalut sang raksasa itu. Wahai Nabi Daud, ambillah kami, dengan batu-batu ini kau bisa membunuh Jalut," kata batu-batu tersebut. Lalu pada akhirnya Nabi Daud alaihissalam pun mulai memunguti batu satu persatu dan disimpankan di dalam kantungnya. Tolut mengatakan kepada seluruh pasukan Bani Israel, "Nanti di depan kalian akan ada sungai.
dan sungai ini menjadi ujian bagi kalian. Ingat perintahku bahwa kalian hanya boleh untuk mengambil air itu seteguk saja, tidak boleh banyak-banyak. Barang siapa yang mengambil seteguk saja maka dia adalah pasukanku. Tapi barang siapa yang mau minum dengan sangat rakus bahkan berenang-berenang di air tersebut maka dia bukan pasukanku. Maka pasukan Tolut terus berjalan bersama dengan Nabi Daud yang kecil ini, terus berjalan untuk menuju ke area pertempuran untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Dan benarlah di tengah perjalanan mereka yang kehausan ini mulai melihat ada sungai yang airnya jernih dan mengalir. Lalu pasukan-pasukan Tolut ini kemudian lupa dengan perintah Tolut. Kemudian mereka mulai mengambil air itu, bahkan mereka sampai berenang-berenang karena saking kepanasan dan saking kehausannya. Kemudian orang-orang mengatakan, ingatlah apa kata Tolut pemimpin kita, kalian tidak boleh rakus dalam meminum air di sungai ini. Namun mereka tidak mengindahkan lagi kata-kata Tolut. Tolut lantas mengatakan, biarkan saja mereka yang meminum dengan sangat rakus. Barang siapa yang mengikuti perintahku maka dialah kaumku. Maka dari 70.000 pasukan hanya ada ratusan orang tersisa untuk bersama-sama berangkat dengan Tolut dan Nabi Daud alaihi salam. Mulailah mereka berjalan terus-menerus dengan pasukan yang sangat sedikit untuk melawan Raja Jalut sang raksasa dengan bala tentara yang sangat banyak. Kemudian pada saat perang dimulai, pasukan-pasukan Tolut merasa gentar karena mereka merasa pasukan mereka sedikit dan mulailah mereka satu persatu melawan bagaimana pasukan-pasukan Raja Jalut yang sangat luar biasa beringasnya. Mulailah dengan pedang-pedang mereka saling bertempur satu sama lain sampai akhirnya satu persatu pasukan Raja Jalut memang berhasil ditumbangkan. Namun pada akhirnya Raja Jalut sendiri yang berhadapan dengan pemimpin-pemimpin mereka dengan Tolut dan bala tentaranya dan mengatakan, kalian boleh saja membunuh pasukanku, tapi kalian tidak bisa membunuh aku, kata Jalut dengan sangat sombongnya. Jalut yang berbadan sangat besar dan seperti raksasa mengatakan, tidak ada seorang pun yang berhasil melawanku karena aku adalah orang yang perkasa, kata Jalut dengan luar biasa sombong dan tinggi hatinya. Kemudian satu persatu pasukan dari Tolut, pemimpin Tolut ini mulai melawan Raja Jalut, tapi memang tidak ada satu orang pun yang berhasil mengalahkannya karena ia terlalu kuat. Sampai ia berkata-kata, tidak ada satu orang pun yang bisa melawan aku, dan ia tertawa terbahak-bahak sampai kemudian Raja Tolut berhasil ditumbangkan oleh sang raksasa Raja Jalut. Kemudian ada anak kecil bernama Nabi Daud alaihissalam berhadapan dengan Raja Jalut. Si anak kecil berhadapan dengan sang raksasa. Kemudian sang raksasa ini Raja Jalut mengatakan, wahai kaum Bani Israel, bodoh sekali kalian. Kalian mau mengirimkan anak kecil ini untuk melawan orang sebesar aku, seperkasa aku. Sudah tidak adakah pasukan yang lebih berani daripada anak kecil ini, kata Jalut dengan tinggi hati dan rasa sombong. Kemudian Nabi Daud alaihi salam hanya dengan kata-kata, tapi ampuh, tapi sama aja dong. Ini Bang Denny yang sombong. Kemarin aku jualan kembang goyang nggak dibeli sama dia. Iya. Kalau dia nggak mau jawab yang itu nggak apa-apa. Selanjutnya pertanyaannya Cika. Cika kan udah punya si kecil. Cika kan belum menikah lagi. Emang Cika ngerasa mampu? Bukan cuma buat Cika ya. Buat teman saya sebelah kiri juga yang agak lebar. Dikit lagi mau nikah. Iya, dia kan udah lama sendiri. Kenapa sih nggak buru-buru menikah? Emang merasa mampu? Calonnya ada tadi nonton di belakang itu. Emang merasa mampu sendiri, sombong dong berarti dong Cika. Enggak. Sendiri aja. Enggak, terus kenapa? Tuh, Cika sendiri aja. Kenapa? Jawab dong. Enggak kenapa-napa. Terus kapan rencananya? Ya Kita doain doain aja ya. Rencananya kapan? Rencananya insya Allah nantilah, nanti jangan tahu gosip ya. Tahu aja. Presenter gosip. Tunggu duit ngumpul gitu Ci. Tunggu pada yang rezeki pada ngumpul dulu. Pada ngumpul. Kalau trio macan, nih trio macan kan, ini luar biasa Pak Ustadz. Ini kan mereka tuh terkenal dengan kontroversi masalah perkawanan. Tapi sekarang kali ini mereka ini akur nih, akrab banget. Ini ada kiat-kiat apa nih yang bikin jadi satu sama lain tuh nggak saling sombong menyombong kayak yang zaman dulu? Kok keceplosan apa? Keceplosan. Kayaknya Maaf banget presenter gosip bukan sih. Bukan. ya kita lebih menyadari kekurangan masing-masing dan sadar kelebihan masing-masing. Misal Caca sadar gitu kalau bibir doer, betis besar gitu. Itu ngomongin siapa? Yang sebelah tersinggung, jangan ngomong begitu. Terus.
Dara punya kelebihan gitu kan, cantik, kakinya jenjang gitu. Lia apa kelebihannya manis gitu. Jadi ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin Caca kekurangannya seperti itu, tapi kelebihannya apa gitu. Ada gitu. sesuatu gitu, atau gigi yang lebih gitu kan. Jangan ngomong gigi, yang belakang tersinggung. Ayo, jangan salah-salah ngomong nih, nggak enak. Iya. Bukan bapak maksud saya, Pak. Bukan, ada yang lain, Pak. Saya nggak ngerasa saya ngatain saya cuma simpati sama Pak Ustadz. Bukan, Pak, ada yang lain lagi, Bapak yang lagi sembarangan. Udah, Pak, kalau gitu gini aja deh, Pak Ustadz, Ustazah. Tema kita hari ini adalah jangan sombong. Mungkin kita langsung ambil hikmah dari tema kita hari ini. Apa Ustazah, silakan duluan. Bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, kedudukan yang bagus di mata masyarakat, keturunan yang banyak, cantik pasangannya, ganteng pasangannya. Ingat bahwa itu hanya sementara saja sebagaimana Allah menjadikan kita sebagai seorang musafir di muka bumi ini. Maka supaya tidak sombong, ingat dari mana asal muasal penciptaan kita. Kita berasal dari air mani yang hina, kemudian Allah rubah bentuk itu menjadi kita yang sekarang. Dan ketika sudah memiliki semuanya, ingat bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Kita tidak bisa kaya, kita tidak bisa punya ilmu karena diri kita sendiri. Betul. Ingat bagaimana Korun sombongnya luar biasa di dalam Quran, kemudian Allah benamkan ke dalam tanah saking sombongnya. Maka mudah-mudahan senantiasa berdoa kepada Allah karena sifat ujub itu terselip tipis sekali di hati kita, ditambah lagi dengan sombong. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat penyakit hati seperti itu, insya Allah. Pak Ustadz, tambahkan lagi sedikit, silakan. Kalau bicara tentang sombong, banyak yang harus dipelajari. Karena setiap manusia dikhawatirkan ada setitik kesombongan pada dirinya. Makanya pembelajaran bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk berpuasa, mengantarkan kita untuk tidak sombong. Betul. Ibadah yang tidak ada sombongnya adalah puasa. Oh, Masya Allah. Mohon karena ilmu. Makanya kita harus menelaah. Ternyata ada makna di balik lupa. Kenapa manusia diberikan sifat lupa? Supaya manusia tidak sombong akan ilmunya. Makanya dia menghargai catatan. Ya, betul. Iya, menghargai catatan, menghargai orang-orang yang lainnya. Bahkan gini, mohon maaf, kenapa manusia tidak luput dari khilaf dan dosa? Itu pun ada hikmahnya, supaya manusia tidak berbangga diri. Karena kadang-kala manusia itu ketika dia sudah mengaku dirinya lebih hebat, bagus ibadahnya, sehingga bisa merendahkan orang lain. Sehingga ada ketika Nabi membahas masalah kesombongan, tiba-tiba para sahabat berkata, bagaimana dengan yang bajunya bagus? Kayak saya. Pak, saya juga Pak, kenapa nggak saya aja? Bapak sombong ya? Bagaimana? Oh enggak, ya, benar. Persis seperti ini kata-kata ini. Gitu. Di hadapan Rasulullah. Rasul berkata, Allah itu menyukai keindahan. Oh, Masya Allah. Jadi baju yang seperti ini bagus-bagus tidak apa-apa. Boleh, bukan berarti sombong. Yang penting tidak ada kesombongan di dalamnya. Karena ada ujub. Ujub itu merasa dirinya hebat. Tapi takabur itu merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Betul. Tidak apa-apa orang berkata aku hebat. Aku hebat dari mananya. Sekarang kita lanjutkan. Sebentar, Wen. Biar Wen, nggak apa-apa Wen. Biar dia senang dulu kita pur. Sekarang Ustaz Zoki lanjutin lagi nih. Bagaimana caranya jadi manusia yang mulia Ustaz Zoki walaupun kaya, tajir tapi nggak sombong? Ya, pertama dulu saya menyambung tausiah dari Ustadz Maulana tadi. Apa sih definisi sombong? Rasulullah SAW bersabda, sombong itu adalah apabila engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau ada ayat-ayat suci Al-Quran dipaparkan kepada kita, kita tidak beriman kepada Allah, itu salah satu ciri dari orang sombong. Begitu pula ketika kita punya baju bagus, tapi kemudian merendahkan orang lain. Punya baju bagus nggak masalah kalau kita mampu, nggak masalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur pada Allah. Tapi kalau kita sudah merendahkan orang lain, berarti itu adalah golongan orang-orang sombong. Oh gitu. Ya. Saya dong. Kenapa? Alhamdulillah, saya berterima kasih. Sudah 5 tahun saya di Trans TV. Terus? Kenapa? Setiap hari. Sombong? 5 tahun? Bukan. Iya, terus. Setiap hari Jumat saya dikasih 15 baju sama Wih, Trans. sombong. Enggak sombong. Terus? Tiap hari Senin dikembalikan. Oh, itu minjem. Bukannya apa-apa.
sabar Pak. Sekarang coba kita ngobrol-ngobrol sama Cika. Cika mana Cika? Tapi pertanyaannya Apa sedikit tuh? saja tadi kan Apa Aldi tuh, tanya Ustazah? gimana caranya supaya kita hidup mulia. Betul. Dalam artian jangan berarti kalau Allah sudah berikan harta, keturunan yang banyak, istri cantik, suami tampan, Betul. kedudukan yang baik. Salah satu yang harus kita ingat bahwa di surat Luqman juga dijelaskan ketika Luqman menasihati anaknya, jangan sekali-kali sombong dan angkuh, jangan ngangkat muka seperti ini. Dalam sekejap mata Allah hilangkan itu bisa saja. Ya. Harta bermiliar-miliar kita punya, Allah kasih itu terbakar saja dalam satu hari itu sudah musnah. Habis. Anak-anak, semua harta kekayaan, kedudukan Allah bisa musnahkan dalam sekejap mata. Jadi ingat bahwa harta yang didapatkan, keturunan yang diperoleh semuanya adalah milik Allah. Masya Allah. Jadi kalau ada apa-apa bilangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali lagi pada Allah. Makanya Masya Allah, ya. sombong itu ada dua. Apa tuh? Sombong akan kebenaran yang tadi menolak kebenaran dan sombong akan terhadap makhluk Allah. Jadi kita tidak boleh merendahkan seseorang. Ingat ya, mohon maaf, setiap manusia itu memiliki kelebihan. Betul. Makanya kita juga memiliki kekurangan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang sibuk mencari kekurangannya sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Masya Allah. Ini coba kita ngobrol sebentar sama Cika nih, Cika. Saya nggak sombong. Enggak, saya bukan masalah sombong. Mungkin kan zaman dulu waktu Cika belum ngetop, ya kan? Kan banyak orang nih yang suka menyepelekan Cika gitu. Terus sekarang pas Cika udah ngetop, orang-orang itu bilang gini, ih Cika sombong ya nggak mau berteman sama kita. Ada nggak yang kayak gitu malahan? Enggak tahu. Ada. Tapi Cika nggak sombong aja. Nggak sombong. Ketapelnya, dia mengambil batu dari kantungnya, dengan ketapelnya ia senantiasa terus-menerus untuk memberikan, mengarahkan batu-batu yang dia ambil di jalan untuk melawan Raja Jalut. Dan yang terjadi adalah Raja Jalut yang sombong berhasil dikalahkan hanya dengan batu-batu kecil yang mengenai kedua matanya. Saat itu pula lah tumbanglah sang raksasa ini, Raja Jalut pada akhirnya mati hanya dengan ketapel yang diberikan, yang dilemparkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Runtuhlah kesombongan sang raja karena batu-batu kecil dari seorang anak kecil pula. Mudah-mudahan cerita dari Nabi Daud alaihissalam menjadi pembelajaran untuk kita bahwa tidak ada gunanya kesombongan seperti yang ditunjukkan oleh Jalut. Sebesar apapun, seperkasa apapun, tidak ada artinya apa-apa bila ada kesombongan yang luar biasa dari diri kita. Lihat, Jalut berhasil dikalahkan dengan seorang anak kecil dan batu-batu yang kecil. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Masya Allah. Jangan lihat kecilnya. Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu. Jangan mau. Dah gini. Kalau berbicara tentang kesombongan, Betul. menarik sekali tadi kisahnya Jalut, Raja Jalut yang sombong, yang mengaku dirinya lebih hebat. Betul. Hati-hati. Orang sombong itu jauh dari surga, dekat ke neraka. Innauzubillah. Jauh dari Allah, jauh dari manusia. Betul. Karena tidak ada orang suka dengan orang sombong. Nah, lu. Makanya untuk mengalahkan orang sombong, maka sombonglah di depan orang sombong. Ah, gimana maksudnya? Supaya Gimana coba Ustaz Zoki, gimana contohnya? supaya kita bisa, Seandainya- supaya dia tahu rasa gimana sakit hatinya. Sama halnya dengan Raja Jalut tadi, dikalahkan oleh sang anak kecil. Jadi, sesuatu yang bisa mengalahkan dia anak kecil. Nih, Dengan ketapel pula. Dia anak Dan itu kecil, pun menutup Dengan diri ketapel, sendiri. dengan ketapel. Iya. Gini, ingat ya, hati-hati. Di atas gunung Masih ada. gunung yang lebih tinggi. Di atas bahkan gunung yang paling tinggi sekalipun Betul. masih ada di atasnya yang paling tinggi. Apa Pak Mau Ustaz? tahu? Mau. Apa yang paling tinggi dari gunung yang paling tinggi? Apaan? Mau tahu? Mau. Pohon yang ada di atas gunung. Oh iya juga ya. Dia di atasnya. Itu bener, Wen. Itu bener. Gunung udah tinggi, di atasnya lagi lebih tinggi pohonnya, Wen. Bener juga dia. Sekarang gini Pak Ustaz. Bahkan manusia jangan terlalu sombong. Nah, sekarang kita Karena balik ke kita ini realita. selama ini diinjak-injak oleh sosok binatang kecil. Apa tuh? Kutu. Itu bener juga. Itu bener juga, nggak boleh walk out kalau bener. Nah, sekarang kita ngobrolin masalah manusia, Pak Ustaz. Kalau bicara manusia, makin kaya, makin tajir, udah pasti mau nggak mau seolah jadi kelihatannya kayak sombong. Sebenarnya kalau kesombongan pada manusia itu termasuk fitrah nggak sih, Pak Ustaz? Saya gini, kalau berbicara tentang manusia itu fitrah atau tidak tentang kesombongan, kan manusia itu berada dalam posisi yang luar biasa yang menginginkan dirinya untuk lebih hebat, Betul. lebih bisa. Betul. Karena manusia itu belajar mempelajari satu ilmu untuk mengetahui, bahkan mendapatkan contoh dari orang tua, dari guru. Bahkan kadang-kala orang tua berkata, saya dulu nak, gitu kan?
saya dulu kayak nek cucu saya dulu kalau pergi sekolah dulu jalan kaki, nggak ada mobil. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang manusia menganggap itu adalah merupakan fitrah, padahal sebenarnya bisa diolah. Insya Allah karena manusia itu berada dalam kesucian. Betul. Tinggal bagaimana dia bisa berubah disebabkan karena oleh lingkungan. Karena manusia itu dibentuk dalam empat hal yang membentuk manusia. Betul. Ayah, ibu, lingkungan, dan yang dibaca ilmu. Makanya kesombongan itu bisa berasal dari apa? Dari karena faktor harta, keturunan, nasabnya itu, kemudian dari harta. Bahkan yang paling kesombongan yang paling tertinggi adalah kesombongan karena ilmu. Nauzubillah.